terima tidak akan pernah memberikan rasa puas di sini. Lalu jadi dosen cuma menjalankan rutinitas, buat apa? Kan kita harus hijrah. Makanya sebelum hijrah bekal utamanya apa? Iman. Keren banget. Orang yang mengaku beriman tetapi bukan iman beneran, saya pastikan gak akan bisa hijrah. Karena bekal hijrah itu adalah iman. Yuk lihat saya semua. Iman cukup? Gak cukup. Harus ada hijrah. Jadi kita sudah punya pola. Kalau begini metode saya hasilnya segini. Kalau saya ingin memperoleh hasil yang lebih, berarti kan harus diubah polanya, betul? Nih, pernah gak berpikir gimana caranya hasilnya banyak tetapi usahanya sedikit saja? Pernah gak mikir gitu? Pernah gak? Kalau saya selalu mikir, saya makin tua, usia saya makin tua, tidak bisa dilawan tuh hukum alam, kan itu perubahan. Otomatis dong, apakah fisik saya makin lemah? Pasti. Sedangkan kebutuhan uang saya makin tua, makin besar. Berarti saya semakin tua, saya harus semakin tahu cara mencari uang, sedikit saja langkahnya, tapi duitnya gede. Kumahata. Kan ada tantangan tuh dibuat oleh kita. Betul nggak? Gitu. Kalau saya cari uang pada saat muda sama dengan cari uang pada saat tua, sementara tubuh saya semakin lemah, sementara kebutuhan uang saya semakin besar, di masa tua pasti akan saya mengalami ketidakstabilan secara mental. Karena kita tidak merencanakannya. Jadi iman cukup? Enggak. Yang kedua hijrah. Nih saya kasih tahu kalian, yang sudah dibuka mata kolbunya, yang sudah beriman, gak cukup. Fase berikutnya adalah hijrah. Apakah hijrah cukup? Ternyata hijrah saja belum cukup. Apalagi setelah kita beriman gak hijrah. Yang ketiga adalah wajahadu. Bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Awas, jihad bukan kerja keras. Jihad itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Nih, ingin berubah nasib tetapi kita tidak sungguh-sungguh hijrahnya. Ya enggak berubah. Makanya dengarkan ya, di YouTube ada judul ceramah saya, Jalan Baru yang Menakjubkan. Dengarkan itu. Ulang lagi itu. Saya menyampaikan 7 jalan baru yang sangat keren. Dan itu kalau dijalani itu menakjubkan. Karena saya sudah mengalaminya. Itu keren sekali. Jangan jadi kolektor ilmu. Ilmu itu harus diterapkan. Mulai. Learning to do. Do sekarang. Just do. Mulai. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah, lihat saya semuanya. Allazina amanu, modal utama. Wahajaru, yuk transformasikan diri kita, batin kita, pola pikir kita, perspektif kita, sudut pandang kita. Wajahadu, sungguh-sungguh kamu dalam transformasinya. Ini masalahnya, kita ini mohon maaf, terlalu banyak mengeluh. Dan saya pastikan keluhan itu pasti terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Ulangi. Tidak ada yang mengeluh karena suaminya gajinya besar. Ada murid saya datang ke rumah. Kayak guru mau curhat. Kenapa? Ini saya bingung, suami saya gajinya besar sekali. Terus gimana? Saya juga bingung belanjanya karena duit saya banyak sekali. Saya belum pernah dapat keluhan begitu. Keluhan itu pasti menceritakan sesuatu yang kamu gak suka. Betul? Nah, jadi kalau kita hari ini masih mengeluh, itu tanda bahwa kamu masih punya kebencian.
benci selalu untuk yang kamu tidak suka. Dan senang pasti untuk sesuatu yang kamu suka. Betul nggak? Tidak ada orang benci pada hal yang menyenangkan. Betul nggak? Iya. Gimana kemarin piknik dari Bali? Benci sekali saya. Sebab di sana saya kok jadi rileks. Di sana saya jalan-jalan, saya jadi tahu, saya jadi baca-baca pengalaman. Saya benci, ada nggak? Nggak ada. Benci itu pasti terhadap sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi artinya keluhan itu arti tanda bahwa kamu masih punya kebencian. 2. Keluhan itu merefleksikan bahwa kita masih menolak. Muaranya sama, kebencian. Jadi kalau orang masih ngeluh ini, curhat ini, sebetulnya sederhana. Dalam dirimu masih ada kebencian. Itu aja. Da abdi mah teu ngewa ka sasaha oge. Iya, tapi kamu masih mengeluh. Itu benci. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, itu doamu yang sebenarnya. Saya mau nanya, kalau mengeluh pakai apa? Pakai kaki, pakai tangan, apa pakai mulut? Pakai apa? Doa. Jadi ketika kita mengeluhkan pakai mulut itu berarti kalian sedang doa. Supaya semua yang dikeluhkan terjadi terus menerus. Nih saya kasih tahu. Kalian mengeluhkan penyakit yang sedang kalian derita ke banyak orang. Doa bukan? Moal cager. Satu-satunya cara ketika kita sedang ada penyakit, satu. Yang paling utama, yang paling awal di depan adalah terima dulu. Upayakan kita bisa menerima. Gimana caranya? Luaskan pemahaman kita. Satu, oh tubuh saya sedang berbicara kepada saya. Lewat inilah saya bisa mengerti bahwa selama ini saya salah memperlakukan tubuh. Saya menyesal, saya minta maaf. Terima kasih, saya mencintaimu tubuh. Itu dulu yang pertama. Kalau dari awal kita sudah resisten, dari awal kita sudah menolak, maka kita tidak akan punya kesadaran untuk memahami pesan apa yang sedang terjadi pada diri saya. Pesannya tidak akan tertangkap. Yang kedua, saya sudah berobat, tetapi ternyata upaya saya selama ini tidak menimbulkan kesembuhan saya. Oh, jangan-jangan ada bawaan karma saya dari kehidupan yang dulu. Karena kesadaran terakhir saya meninggal menjadi kesadaran awal saat saya datang ke sini. Oh, saya mau berupaya memperbaiki alam bawah sadar saya. Ada apa dengan alam bawah sadar saya? Lakukan lagi. Sehingga kita jadi pinter. Sakit memang, tapi jadi pinter. Ditempeleng memang pipi saya, tapi saya jadi tahu cara sholat khusyuk. Hadiahnya adalah tempeleng. Dan kalau saya tidak ditempeleng sama guru saya dulu, saya nggak mikir. Saya mungkin saja sholatnya seperti guru saya. Iya, saya di rumah, barudak, awaslah gandeng ya. Bade sholat, ini gagah. Sama seperti kalian, mau puasa bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Ya tanu eling nu mana? Harusnya kalian bikin spanduk, yang tidak berpuasa, gak usah takut. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Nanti bulan Ramadan bikin spanduk gitu. Saya kasih nilai 10 itu. Saya suka bingung itu anu warasna teh mana. Iya. Untuk melaksanakan sesuatu pun kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Ego bukan itu. Ego. Lah sholat pakai ego hasilnya apa? Nah ada batasannya. Nah lihat saya. Iman cukup belum? Belum. Hijrah cukup belum? Belum. Jihad cukup belum? Belum. Karena semua itu harus fi sabilillah.
Harus fisabilillah, harus lillah, harus billah, harus bismillah, harus alhamdulillah. Fisabilillah. Sabil itu jalan tol. Kalau torik jalan sempit. Makanya cari jalan sempit, cari jalan tol. Sabilillah. Cari jalan luas yang bisa meluaskan kita. Makanya apa? Miliki oleh kita yang bernama kebenaran. Kebenaran kuncinya pertama pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Yang kelima kesabaran. Itu. Nah, sarananya apa? Sarananya apa? Sarananya kata Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata sarananya cuma dua. Satu harta, dua diri. Satu harta, dua diri. Nih lihat saya semuanya. Punya harta gak sekarang? Punya diri? Gak mungkin Allah nyuruh sesuatu sama kita yang kita gak punya. Karena kita punya dua-duanya. Harta tidak selalu uang. Harta tidak selalu uang. Banyak harta pada diri kita. Ayo lihat harta kita pada diri kita. Banyak sekali. Nafas harta bukan? Bisa melihat harta bukan? Bisa mendengar harta bukan? Bisa jalan harta bukan? Bisa pegang harta bukan? Ya Allah. Jantung berdebar harta bukan? Paru bisa menukar karbon oksigen dengan karbon dioksida. Harta bukan? Harta. Darah mengalir harta bukan? Ya Allah. Harta kita banyak. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan untuk tiga hal ini banyak. Untuk iman, untuk hijrah, untuk jihad. Itu kita punya banyak. Nah, maka Allah kasih tahu, a'dhamu darajah. Aku akan angkat derajatmu. Wa ulaika humul faizun. Dan pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Dalam segala hal para sahabat. Dalam segala hal. Awas ya. Siapa yang menang? Yang menang itu adalah mereka yang selalu mengalah. Yang suka mengallah. Yang suka mengalah. Makanya mengalah tuh luar biasa bahasa itu. Mengalah. Ternyata kalau kita bacanya pelan-pelan kan jadi mengalah. Mengallah. Makanya kalau kita mengalah dalam konteks mengallah, disitulah faizun itu turun. Disitulah kemenangan akan datang. Gitu. Ini baru slide yang keempat. Ya gak apa-apa. Karena apa? Tidak usah selesai semua sekarang. Kita tunda dulu. Semoga slide berikutnya kita bahas minggu yang akan datang. Tapi setidak-tidaknya hari ini kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi hijrah yang harus kita lakukan sekarang adalah transformasi batin yang menyebabkan pola pikir kita, perspektif kita terhadap kehidupan menjadi positif. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Semua yang terjadi, terjadilah. Perubahan ada dua. Satu perubahan yang bersifat alami, itu tidak akan bisa ditolak. Yang kedua perubahan yang bisa kita lakukan prosesnya oleh kita sendiri. Perubahan yang bersifat alami, biarkan saja. Karena saat kita membiarkannya, tidak menolaknya, tidak menghujatnya, tidak menghukumnya, tidak mengomentarinya, berarti kita tahu bahwa sebetulnya membiarkan berarti sadar. Di balik semua peristiwa ada sang kehadiran, ada sang keberadaan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan karena cinta kasihnya. Apakah menua itu merupakan cinta kasih Allah? Buktikan. Geningan sarieun kolot. Jangan suka ngomong aja, buktikan. Menua itu adalah cinta kasih Allah. Buktikan. Ketika kita menua secara fisik, ada kesadaran dalam diri kita. Duh, kalau saya juga menua secara mental, kalau saya melemah secara fisik, kemudian saya melemah juga secara mental,
apa jadinya ya saya? Maka biarkan fisik ini menua karena itu alami, tetapi ada yang bisa dihijrahkan oleh kita. Saya tidak mau menua secara mental. Saya tidak mau menua secara spiritual. Jiwa saya harus kuat, jiwa saya harus kokoh. Biarkan fisik menua, tetapi kebijaksanaan saya mulai muncul. Kesadaran saya mulai muncul. Kan keren. Itu namanya kita bisa membuktikan bahwa menua itu adalah cinta kasih Allah. Kan yang dibutuhkan oleh kita cuma satu, selalu sadar bahwa tidak ada yang terjadi di semesta ini yang bukan karena kehadirannya. Sadar semua yang terjadi di semesta karena cinta kasihnya. Itu saja yang kita selalu sadari, itu sudah sangat luar biasa. Jadi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang sungguh-sungguh hijrahnya dibatasi dalam jalan Allah, dikasih oleh Allah dua perangkat kepada kita, satu harta, dua diri, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kelihatan sekarang. Orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimanapun dia ada, pasti akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Bahkan orang ini ditempatkan di neraka pun, dia bisa ubah tuh neraka jadi surga. Sekarang, apakah derajat saya sudah tinggi atau tidak? Sederhana, setelah ini dicek. Yuk, di mana kalian berada sekarang? Di mana kalian tinggal? Yang paling sederhana, kalian tinggal di rumah bersama keluarga. Apakah kehadiranmu membuat suasana keluarga semakin damai? Apakah kehadiranmu di rumah disyukuri? Atau kehadiranmu di rumah malah disesali? Kepergianmu malah disyukuri? Berarti ada yang tidak beres. Jadi jangan nunggu hari kiamat, jangan nunggu akhirat untuk tahu apakah derajat saya tinggi atau derajat saya rendah. Ukurannya adalah di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih. Agama sudah mengajarkan keadilan, agama sudah mengajarkan titik tengah, agama sudah mengajarkan keseimbangan, agama sudah mengajarkan keserasian. Saya belajar semua tradisi. Saya belajar tradisi Buddha, saya belajar tradisi Hindu, saya belajar tradisi Konghucu, saya belajar tradisi Lao Tzu. Saya belajar kitab To Teaching, saya belajar Weda, saya belajar Dhammapada, saya belajar Injil, saya belajar semua tradisi. Bahkan saya belajar yang namanya aliran kejawen yang bermuara menjadi Pangestu. Bahkan saya membaca kitab Sasangka Jati itu. 10 jilid kitab itu saya pelajari. Apa yang saya dapat dari sana? Yang saya dapat dari sana adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang harus muncul dan dilahirkan dari semua ritual yang berbeda. Nah, banyak sekali yang tidak mengerti esensi itu. Akibatnya apa? Ritual menjadi tujuan beragama. Padahal ritual semua agama sebetulnya adalah jalan untuk menuju tujuan yang sama. Apa itu? Membangkitkan nilai-nilai ketuhanan, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu sebabnya orang yang sudah selesai mencapai esensi beragamanya, esensi keyakinannya, bisa dilihat dari cara dia untuk memperlakukan orang lain. Itulah sebetulnya yang dapat kita ukur. Di ayat lain saya melihat juga bagaimana cara Allah mengajarkan kepada kita untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Bahkan Allah mengatakan, di antara cinta dan kebencian aku adalah kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan aku adalah keabadian. Beliau sendiri menempatkan diri di titik tengah. Allah sendiri menempatkan di titik tengah. Bahkan di Quran dikatakan, wahadainahu najdain. Aku telah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak menyuruh kepada kita untuk memilih salah satu jalan. Apa yang beliau katakan? Fala aqtahamal aqabah faqur raqabah. Tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Bebaskan dirimu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dualitas. Perbudakan kiri kanan. Karena itu yang sedang memperbudak kita. Terlalu kiri kita menjadi ekstremitas. Terlalu kanan kita menjadi liberalitas. Begitu kita mengambil titik tengah, disitulah yang namanya moderasi. Dalam segala hal. Di tempat lain, di ayat lain Allah menyatakan kita harus menjaga hubungan. Bahkan saya hafal sekali ayat ini diajarkan oleh orang tua saya. Saya bersyukur punya orang tua yang beragama Islam,
Beliau juga seorang tokoh agama. Kata orang di kampung, orang tua saya itu adalah kiai. Yang sering diajarkan kepada kami 11 bersaudara apa? Ini dari Quran surat Al-Imran itu ayat 112. Saya masih ingat sampai sekarang. Duribat alaihimudillatu aina masukipu illa bihablum minallah wa hablim minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada semua manusia dimanapun dia berada, kecuali dua. Mereka yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhannya dan menjaga hubungan dengan manusia. Dan ciri orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan, dia bagus hubungan dengan manusianya. Itu indikator. Jadi kalau orang hubungan dengan manusianya banyak konflik, itu hubungan dengan Tuhannya belum selesai. Para sahabat, konflik yang terjadi keluar dengan orang lain datangnya dari mulut kita. Tetapi mulut itu dikendalikan oleh yang bernama pikiran. Jadi konflik pertama terjadi di pikiran. Jadi kalau kita masih konflik dengan diri kita sendiri, masih konflik dengan pikiran kita sendiri, istilah Pak Kiai tadi adalah ego, belum selesai dengan diri kita sendiri, muaranya akan terjadi konflik dengan orang lain. Jadi konflik yang mengalir lewat mulut kita, itu konflik sebetulnya di pikiran kita. Itu sebabnya saya sering mengajarkan bahwa sesungguhnya tingkat kesucian seorang manusia tidak bisa dilihat dia keyakinannya apa. Yang paling gampang untuk melihat tingkat kesucian seseorang adalah pola pikir. Karena apa? Mengukur itu harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya harus valid. Kalau orang sudah selesai dari ketamakan pada hal yang dia ingin, kalau orang sudah selesai dari kebencian pada hal yang tidak dia ingin, kalau dia itu sudah selesai dengan kegelapan batinnya, pikirannya akan suci. Itu sebabnya ada penghargaan di Quran. Beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Siapa orang yang suci jiwanya? Yang pikirannya sudah selesai. Yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya berkunjung ke pura, saya berkunjung ke wihara. Bahkan saya ngasih kuliah di wihara. Tidak ada masalah. Saya cocok dengan baju saya. Mereka cocok dengan bajunya mereka sendiri. Dan yang luar biasa, ada seorang pemenang hadiah Nobel tingkat dunia. Dan ketika beliau ditanya, ini hadiah Nobel tentang perdamaian. Ketika beliau ditanya, pertanyaan yang sangat luar biasa dan bisa menjebak bagi orang yang tidak sadar. Pertanyaannya apa? Apa agama yang terbaik? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Beliau tidak terjebak. Tidak terjebak. Itu orang yang berkesadaran. Lalu ketika ditanya, apa agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Ini orang yang sudah bertransformasi batinnya. Beliau menggunakan baju tertentu, tetapi tidak mengenalkan bajunya, tidak mengenalkan jubahnya. Dan beliau menjawab dengan bahasa universal, cinta. Karena cinta adalah bahasa semua agama. Cinta adalah bahasa semua keyakinan. Cinta adalah bahasa semua tradisi. Itu yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengusung ego agamanya dengan cara menampilkan sesuatu kepada luar yang kemudian menimbulkan konflik, itu sebetulnya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa orang berantem tentang air? Karena mereka baru sampai di tingkatan nama. Orang barat baru sampai di tingkatan nama kalau air itu adalah water. Orang Bandung baru sampai di tingkat nama kalau air itu adalah cai. Orang Padang baru sampai di tingkat nama kalau air itu adalah air. Orang Jawa baru sampai di tingkat nama kalau air itu adalah banyu. Sepanjang dia baru sampai pada tingkat nama, pada tingkat tulisan, apa yang terjadi? Dia melihat tulisan itu berbeda, seakan-akan yang ditulis adalah berbeda. Cobalah masuk, lakukan pencarian. Apa water itu? Apa air itu? Apa banyu itu? Apa air itu? Apa cai itu? Begitu mereka menemukan barang yang sama, dia lepaskan semua istilah dan nama. Oh, ternyata yang selama ini aku sebut adalah sama. Ketika di situ menemukan titik persamaan, disitulah munculnya penghormatan dan toleransi. Itulah kenapa saya melakukan pencarian, meniti ke dalam diri. Kenapa? Tuhan sendiri awalnya tanpa nama. Siapa yang ngasih nama sama Tuhan?
Semua yang kasih nama adalah kita. Dan Tuhan hebatnya membebaskan dirinya dipanggil dengan nama apapun, dan beliau tidak pernah marah. Kita yang memberi nama yang berbeda, kemudian kita yang berantem. Karena apa? Karena kita belum sampai pada esensi dari ketuhanan itu sendiri. Makanya Pancasila tidak mengajarkan Tuhan, tapi mengajarkan ketuhanan. Pancasila tidak mengajarkan manusia, mengajarkan kemanusiaan. Dan kemanusiaan hanya bisa diturunkan dari ketuhanan. Itulah hebatnya leluhur kita, memikirkan bangsa yang luar biasa ini. Kalau dari tonggak sejarah seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, tahun 1928, 1945, itu adalah masa keemasan kita. Di situ ada kesadaran untuk berbangsa, bernegara, bersatu bahasa, bersatu tanah air. Bahkan sekarang jargon dunia sudah berubah. Kita adalah bangsa yang sama, bangsa manusia. Kita bertanah air yang sama, yaitu bumi tempat kita berpijak. Dan kita berbahasa yang sama, yaitu bahasa cinta. Ini jargon sudah mengglobal di tingkat dunia. Makanya yang selalu saja berpikir di tingkat lokal, itulah orang yang besar kepala. Orang yang besar kepala bisa dilihat dari egonya. Dan sekarang yang dibutuhkan semesta adalah orang-orang yang berkepala besar, yang bisa menyelamatkan bumi ini sebagai tempat hidup yang abadi, yang bisa menyelamatkan bumi ini sebagai tempat hidup yang nyaman. Karena tujuan hidup yang sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Bahkan di ayat lain, saya cantumkan ayatnya di sini. Silakan para sahabat melihat. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan kami menjadikan kamu. Departemen Agama menerjemahkan wasaton dengan adil dan pilihan. Saya setuju, karena adil itu di titik tengah. Tetapi wasaton sudah jadi bahasa kita, wasit, penengah. Dan penengah bahasa Inggrisnya adalah moderation, moderat, titik tengah. Jadi menggunakan bahasa yang berbeda. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Latin, yang satu bahasa Arab, tapi esensinya sama. Apa itu? Titik tengah. Luar biasa. Jadi oleh karena itu saya katakan sekali lagi, moderasi agama sudah selesai. Yang perlu kita bahas sekarang adalah moderasi beragama. Bagaimana kita beragama tetapi menjaga kerukunan. Setuju sekali dengan pandangan cerdas dari Pak Kiai tadi. Beliau mengatakan, kerukunan hanya akan terjadi ketika ada perbedaan. Karena baru disebut rukun kalau berbeda. Para sahabat yang pernah belajar bukunya John Gray, 15 tahun beliau meneliti tentang relationship. Sampai membuat buku yang luar biasa. Men are from Mars, women are from Venus. Laki-laki itu seakan-akan berasal dari planet Mars. Dan perempuan itu seakan-akan berasal dari planet Venus. Digambarkan sebegitu luar biasa. 15 tahun beliau mengamati perbedaan laki-laki dan perempuan. Secara fisiologi, secara psikologi. Sampai cara berpikirnya pun dianalisa. Lalu keluarlah buku yang sangat luar biasa. Men are from Mars, women are from Venus. Yang hebat lagi, Allah kemudian mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah latihan kecil di rumah, yaitu pernikahan. Apa tujuan pernikahan? 1. Belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi kalau orang di level kecil di rumah, ketika beda sedikit sudah diceraikan. Ketika tidak sama diceraikan. Ini orang tidak punya bakat untuk moderasi. Di rumah kecil saja dia gagal saling menghormati dan menghargai perbedaan. Gimana di luar? Jadi saya yakinkan siapapun yang berkoar-koar tentang moderasi, yang tidak pernah mengamalkan moderasi itu sendiri pada dirinya, menurut saya hanya jargon dan omong kosong. Mulailah moderasi dari diri kita sendiri. Keren ya? Kalau ini sebetulnya kita bisa bangun, ini sangat luar biasa. Saya akan berbicara isu terbaru sekarang, karena mungkin banyak yang tidak mengikuti. Kemendikbudristek sekarang ini sedang menggodok sebuah kurikulum baru. Nama kurikulumnya apa? Namanya kurikulumnya adalah
Merdeka Belajar. Dari mana mulainya? Dari mulai tentang rumusan visi pendidikan Indonesia. Karena berkali-kali kita dikritisi, Indonesia ini tidak punya roadmap soal pendidikan. Dan Kemendikbudristek membuat sebuah visi pendidikan di Indonesia. Apa itu? Namanya Profil Pelajar Pancasila. P3. Ini supaya ngerti, gaul dikit. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar yang mau dibangun. Yang pertama adalah kritis. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat beriman. Yang kelima bertakwa. Dan yang keenam adalah berakhlak mulia. Ini 6 yang mau dibangun pilarnya. Kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini cocok dengan isu global. Karena isu globalnya adalah manusia abad 21 akan bisa hidup kalau punya 5. 1. Bisa berpikir kritis. Yang kedua, berpikir kreatif. Yang ketiga yang luar biasa, kolaborasi. Yang keempat adalah komunikasi. Dan yang hebat yang kelima adalah compassion, cinta kasih. Jadi ciri manusia abad 21 itu adalah 5. Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan compassion. Ini sudah dirumuskan di tingkat global. Yang diserap ke tingkat nasional menjadi kritis, kreatif, mandiri, kemudian beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mari kita lihat iman. Ciri iman yang disampaikan oleh para leluhur kita, terutama Nabi Muhammad, hampir tidak ada ciri iman dicirikan dalam bentuk ritual. Yuk kita lihat hadis-hadis. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak ada itu urusan keyakinan. Tidak ada urusan ritual di situ. Apapun keyakinan Anda, kalau Anda tidur nyenyak, sementara tetangga Anda tidak tidur karena kelaparan, apapun keyakinan Anda, kata Rasul, tidak iman. Ini iman dalam bahasa yang sangat praktis, iman dalam bahasa yang sangat universal. Bahkan di hadis lain beliau mengatakan, jika kamu berjalan mendapati ranting dan tidak kamu singkirkan, kamu juga tidak punya iman. Coba, iman urusannya dengan ranting, bukan dengan ritual. Mohon maaf, saya bukan berarti menyepelekan ritual. Ritual itu adalah rakit kita, kendaraan kita untuk menuju itu. Jadi kalau kita lewat jalan dan membahayakan, ada ranting yang tidak singkirkan, hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, itu saja kata Rasulullah tidak termasuk iman. Bukanlah ini konsep moderasi. Jadi munculnya adalah akhlak, munculnya adalah nilai. Di sini tidak berbicara keyakinan, di sini tidak berbicara agama. Makanya para sahabat, alhamdulillah, setiap hari besar agama kita selalu berbagi. Dan saya mengajarkan kepada semua, berbagi jangan dibatasi oleh keyakinan. Kita datang ke panti-panti asuhan, apapun keyakinannya, kita berbagi lintas agama. Dan itu sudah saya buktikan. Dan saya memulai moderasi dari diri saya. Dan kemudian saya mulai moderasi mengajak para sahabat semua. Masih ingat para sahabat, waktu kita berkunjung ke panti asuhan Dana Mulia yang di Jalan Cipaganti itu, masih ingat? Bagaimana kita bisa berpelukan dengan mereka, disatukan oleh cinta, tanpa lagi dibedakan oleh keyakinan. Di situ air mata kita mengalir, dan itu luar biasa. Masih ingat gak para sahabat waktu saya mengajak kita berkunjung ke Wihara Jakarta? Bagaimana kita bisa berpelukan dengan mereka? Saya berpelukan dengan Bante, saya berpelukan dengan Romo, tidak ada masalah. Dan itu tidak mengganggu keyakinan saya. Justru mengokohkan keyakinan saya sendiri. Saya yakin dan cocok dengan pilihan saya, tanpa saya harus menyalahkan pilihan orang lain. Bukankah itu menjadi sangat keren? Apa misinya untuk mencapai 6 besar tadi itu? Misinya ada 5. Ini dari Kemendikbud. Misi yang pertama apa? Literasi. Literasi luar biasa. Karena Quran kalau tidak literasi salah persepsi.
Injil kalau tidak diliterasi juga bisa salah persepsi. Apapun kitab suci kalau tidak diliterasi bisa salah persepsi. Apapun ilmu kalau tidak ada literasi salah persepsi. Literasi yang pertama. Dan yang kedua apa? Numerasi. Sekarang sudah masuk abad digital. Numerasi. Yuk ikut menyesuaikan diri. Jangan gaptek. Harus ikut dalam peradaban. Dalam perubahan ini. Karena perubahan itu adalah abadi. Dan yang ketiga karakter. Yang keempat apa? Keamanan sekolah. Mungkin akhir-akhir ini mendengar sebuah berita, seseorang dipaksa harus menggunakan baju tertentu oleh gurunya. Dia tidak aman di sekolah. Ada apa nih? Ada apa? Itu adalah bagian yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir apa? Dari 5 misi, literasi, numerasi, pendidikan karakter, keamanan sekolah, dan yang terakhir adalah kebinekaan. Ini sudah bergeser. Semua orang sekarang sedang menyadari sejarah yang disampaikan Pak Kiai tadi. 1928 kita pernah berucap satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Satu tanah air Indonesia. Bahkan sekarang pemuda-pemuda global tingkat dunia sudah berpikir satu bangsa, bangsa manusia. Satu tanah air bumi. Satu bahasa, bahasa cinta. Lah, kita di mana sekarang ini? Kita di mana? Masih memperkarakan perkara-perkara yang kecil, mempertajam perbedaan? Masih itu yang kita lakukan? Tidak ada yang punya definisi agama sehebat bangsa Nusantara. Saya kasih tahu, definisi agama menurut bangsa Nusantara apa? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membangun tata krama dan kehalusan hati nurani agar terbentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Bangsa kita sudah punya definisi agama yang sangat keren dan tidak dimiliki oleh bangsa manapun definisi agama. Dan orang tua kita menyadarkan kepada kita, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Jadi menurut saya, kalau kita tidak bisa melihat perbedaan pada diri kita sendiri, kita sudah jahat pada diri kita sendiri. Dan itu menjadi biang kerok, kita tidak bisa melihat perbedaan secara makro. Akibatnya apa? Konflik horizontal atas nama keyakinan, agama, dan Tuhan bahkan itu seakan-akan menjadi legal. Nah, ini saya cuma menguatkan saja prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Dan sekarang saya ingin memunculkan satu pertanyaan buat beliau, karena beliau ini memang pakarnya. Mungkin perlu juga Pak Kiai disampaikan gagasan. Mengapa moderasi dalam segala sisi kehidupan di Indonesia terpenting, terutama moderasi beragama. Mungkin itu yang perlu diberikan tekanan. Terima kasih. Ya, sebelum dari Bapak Ibu nanti mungkin juga ada yang mau didiskusikan atau diperdalam. Sampai hari ini ya, kita belum menemukan lagi jurus, konsep, pemikiran, senjata pamungkas untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini selain dengan konsep moderasi. Susah kita menemukan jurus yang lain itu, senjata yang lain itu. Mengapa? Karena persoalan yang tidak moderat itu sekarang sudah masuk ke berbagai sisi kehidupan, berbagai lini, berbagai komunitas masyarakat yang ada di Indonesia. Oknum yang mengharu biru berbagai lembaga itu sekarang ada di mana-mana. Oleh karena itu kalau kita mengamati bagaimana kebijakan politik pembangunan pemerintah kita di Indonesia, ini sudah cocok banget, sudah sangat cocok. Presiden menginstruksikan semua menteri untuk menggaungkan moderasi di semua kementeriannya. Bukan hanya Kementerian Agama. Mengapa? Karena seperti disebutkan oleh Ustaz Saiful barusan, persoalan moderasi memang bukan persoalan salah satu kementerian, Kementerian Agama saja misalnya. Di semua ini. Bagaimana moderasi di BUMN, bagaimana moderasi di perhubungan, bagaimana moderasi di pertanian, bagaimana moderasi di
perikanan kelautan, bagaimana moderasi pertahanan, di semua kita harus menggabungkan moderasi ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudaraku yang dimuliakan, kalau kita membuat konsep moderasi ini nanti semakin utuh, dari berbagai pembicara atau narasumber nanti kita ramu menjadi satu proposal utuh, kita akan sounding atau audien dengan berbagai tokoh nasional, yakin ini akan diterima dengan baik. Mengapa? Karena moderasi beragama yang kita gulirkan dari Miskatul Anwar ini adalah moderasi yang bersifat bottom up, tumbuh kita dari bawah, kesadaran kita bertemu dengan yang top down-nya, dengan kebijakan presiden, kebijakan menteri, peraturan pemerintah, nanti instruksi gubernur dan segala macam, kebijakan wali kota, bupati, semuanya akan bertemu dengan kita. Sebab kalau hanya satu sisi saja, pemerintah saja yang menginginkan moderasi, masyarakatnya tidak sadar moderasi, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebab apa? Sebab kalau moderasi hanya semata-mata diganggukan oleh pemerintah, nuansanya sudah sangat pasti itu adalah kepentingan politik. Ini akan sangat berbahaya. Karena dulu Orde Baru masuk di wilayah seperti itu, walaupun dikemas misalnya dengan kalimat-kalimat yang sangat bijak. Tapi kalau semata-mata tumbuh hanya dari bawah juga tidak bertemu dengan kebijakan pemerintah, itu namanya demo yang belum tentu sejalan dengan pemikiran semua komponen bangsa. Oleh karena itu mari kita tumbuhkan